Sebelum kita memulai ibadah kita, kita naikkan pujian. Kita sekarang dalam musim masih masa-masa Paskah. Minggu lalu kita merayakan mengingat kemenangan Yesus terhadap dosa. Jadi ayo kita naikkan pujian, kita serukan nama Yesus, kita bangkit berdiri. Pujian ini kita serukan nama Yesus, kita bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk menyerukan nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu di atas segalanya ya Tuhan. Ya Allah Bapa, sebentar lagi ibadah kami mau mulai ya Tuhan. Engkaulah yang bekerja ya Bapa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini ya Bapa. Engkau buka hati, Engkau buka pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa fokus untuk kepadamu saja. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini tema kita itu adalah kuasa kebangkitan Yesus yang memberi kemenangan. Itu nanti akan ibadahnya dibawa oleh Ibu Pendeta Johana. Kita minggu lalu sudah mengingat kematian Tuhan Yesus dan juga merayakan Paskah. Itu setiap pribadi kita sudah merekonsiliasi kembali, mengingat kembali pengorbanan Tuhan kepada kita. Begitu besar kasih Yesus yang lahir, mati, bangkit untuk kita semua. Mari kita angkat pujian, Yesus lahir untuk kami.
bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bahagia sekali kita memiliki Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang telah menang atas dosa, atas maut, dan itu semua karena kasih Tuhan. Kita tidak ada orang yang mau berkorban, bahkan dengan pasangannya sendiri aja belum tentu mau berkorban. Tapi Tuhan Allah begitu sangat besar yang mau berkorban untuk kita, lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, semua untuk kita, semua karena kasih. Kita naikkan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita nyanyikan lagi dari awal, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan.
bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau memberikan hidupmu buat hidup kami Tuhan, supaya kami ada selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan buat hidup kami. Dan pada siang hari ini kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk Engkau bicara buat kami. Sehingga hidup kami akan mengalami Engkau terus-menerus, mengalami kebaikan-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami kemujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, urapan buat hamba-Mu dan buat kami semuanya. Baik yang ada di tempat ini maupun yang bersama di Zoom Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, melainkan akan melakukan apa yang Kau mau. Berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya dan diberkati katakan, amin. Boleh silakan duduk kembali. Terima kasih banyak saudara. Saya juga mau mengucapkan selamat Paskah, adalah penuh dengan sukacita bisa bersama-sama dengan saudara. Hari ini saya datang bersama dengan suami saya, Pak Pendeta Willing. Dia seorang tunanetra, tapi satu hal, hidupnya terus-menerus akan menjadi berkat buat siapa saja yang berjumpa. Amin, saudara. Nah, saudara, kita akan, udah ya, Kakak Angel udah ya? Oke, berarti bisa saya itu gak, pointernya bisa langsung saya pakai? Oke, kalau udah slideshow berarti mouse-nya nggak boleh dipegang lagi, nanti saya nggak boleh. Boleh lihat teman kiri kanannya bilang selamat Paskah, saya senang lihat kamu lagi. Jumat depan datang lagi, amin saudara, sehingga saudara akan diberkati ya saudara ya. Nah hari ini saya mau cerita tentang yaitu di mana wanita cantik itu rupa-rupanya ada 3 macam saudara ya. Kalau pengen tahu yaitu pertama dari sananya dia udah cantik, betul saudara ya. Yang kedua ternyata yaitu dari dananya, wanita cantik itu karena dari dananya melakukan operasi maka dia bisa, betul kan saudara ya. Lalu kemudian ternyata wanita cantik itu yang ketiga adalah dari filter kameranya. Amin saudara. Lihat teman kiri kananmu, kalau dia perempuan lu cantik dari sananya. Kalau dia cowok bilang lu ganteng dari sononya. Amin Pak ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng dari sananya. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Amin saudara. Nah hari ini firman Tuhan akan bicara kepada kita yaitu tentang kuasa kebangkitan Yesus yang memberi kemenangan. Saudara, Yesus sudah mati dan dia bangkit. Dia bukan mati, dia tidak sama dengan yaitu pemimpin-pemimpin agama yang lain. Ataupun pribadi-pribadi satu pun juga beda karena dia mati tapi dia bangkit saudara. Lalu Yesus mengatakan yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan, hai maut di manakah saudara apa? Kemenangmu, hai maut di manakah sengatmu saudara ya. 1 Korintus 55 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai maut, mana kemenanganmu, mana sengatmu, karena dosa yaitu sengat yang mengakibatkan maut akan lenyap semuanya. Dan hukum Taurat yang menyatakan dosa kita tidak lagi menghakimi kita. Karena Yesus sudah menang, maka kita memperoleh kemenangan dan kita tidak lagi ada dalam kutuk atau dalam kuasa dosa. Tapi kita ada dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Betapa besar rasa syukur kita kepada Allah untuk semua ini. Dialah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Yesus sudah memberi kemenangan dan kita seharusnya bersyukur karena kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ayo kita akan bersemangat beribadah. Amin saudara. Semangat setiap Jumat ibadah. Semangat di mana saudara ditempatkan. Bahkan semangat melayani. Tengok teman kiri kananmu bilang bertobatlah kalau minggu depan gak datang loh. Amin saudara. Jadi Jumat depan datang lagi. Amin saudara. Sehingga saudara akan menikmati anugerah Tuhan. Pertanyaannya. Kalau Yesus sudah bangkit dan kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk mengalami kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan belajar dari seorang yang bernama Maria Magdalena, di mana dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 15a. Kita baca gantian ya saudara ya. Kita biasa ladies first. Ayat 11 lalu kemudian ayat 12 nanti pria. Mari bersama-sama wanita. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk dalam kubur itu. Ayat 12 sebentar. Oke, maaf, belum. Silakan. Pria.
Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yuk bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara, ini adalah cuplikan firman Tuhan di mana bahwa Maria, dia melihat atau mengunjungi tempat kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah, saudara. Dan ketika dia mencari mayat Yesus, ternyata mayatnya enggak ada, saudara. Dan akhirnya kalau kita baca tadi bahwa Maria menangis, menangis dan menangis, saudara. Ya. Dan kita mau melihat bahwa ternyata memang kalau wanita kenapa-napa ada apa-apa, ada persoalan selalu nangis. Coba ingat gak Pak, Bu, kalau dulu waktu pacaran, siapa waktu diputusin pacar gitu, putus sama pacarnya, kira-kira prianya nangis apa wanita yang nangis? Prianya nangis Pak. Pemain keyboardnya ke rumah-rumahnya nangis dia. Badan boleh gede ya. Badan besar tinggi gitu ya. Muka garang tapi hati Hello Kitty. Hatinya hati Hello Kitty dia saudara. Saudara saya yakin dan percaya saya ngalamin juga kita perempuan yang nangis. Laki-laki kapan nangisnya? Nangisnya nanti kalau udah di rumah dia baru gue putus sama dia. Betul gak saudara ya? Nah ini kejadian kepada Maria. Bahkan Maria gak menyadari Yesus ada dan bahkan akhirnya juga malaikat menyapa dia juga tetap menangis. Kita mau melihat kalau Yesus sudah menang apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita mengalami kemenangan itu. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau bilang kepada kita jangan merasa bahwa segala sesuatu sudah berakhir saudara. Tuhan mau bilang ketika kita mungkin enggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita mungkin enggak memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Tuhan mau bilang jangan merasa segala sesuatu sudah berakhir. Sama seperti Maria, dia ingin menjenguk mayat Yesus tapi mayatnya enggak ada, orangnya enggak tahu kemana, kuburnya juga maksudnya udah terbuka. Jadi dia merasa segala sesuatu sudah berakhir dan dia menangis, menangis dan menangis saudara. Hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo jangan merasa bahwa segala sesuatunya sudah berakhir sehingga engkau mengambil keputusan yang salah dalam hidupmu, yaitu mungkin bunuh diri gitu saudara. Coba lihat kalau kita ingat-ingat ketika suatu keluarga, yaitu di apartemen Teluk Intan saudara, itu berempat saudara lompat dari rooftop gitu katanya saudara ya. Saudara dengar beritanya, lalu kemudian kenapa? Saya yakin dan percaya dia merasa aduh segala sesuatunya sudah berakhir. Enggak ada jalan keluar. Padahal kalau dia tahu bahwa Yesus sanggup memberikan kemenangan. Yesus sudah menang. Maka segala sesuatunya mampu diselesaikan. Amin saudara. Ada banyak orang yang mungkin memiliki hutang lebih daripada dia. Saya pernah dengar satu cerita di mana ketika COVID orang itu memiliki hutang sampai miliaran. Dia juga bingung tapi apa yang dia lakukan. Dia baca firman Tuhan setiap hari. Dia cari Tuhan setiap hari. Dia minta pertolongan Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya dia melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kemenangan Tuhan diberikan buat dia. Dan ketika COVID hampir berakhir setelah 2 tahun saudara. Dia bisa menjual barang-barang yang dia miliki atau yang dia jual. Dan tapi bukan lagi dengan dengan kredit tapi cash. Dan ternyata ketika dikumpul-kumpul sampai dia kebeli rumah baru lagi. Lihat karena dia tahu anak-anak Tuhan percaya bahwa pasti ada kemenangan dalam dia. Amin. Sehingga mari kita bilang kepada teman kiri kananmu, segala sesuatunya belum berakhir. Amin saudara. Saudara lihat kalau Maria tadi menangis demi menangis ketika disapa oleh malaikat, ketika disapa oleh Yesus dia menangis. Dan di dalam New American Standard Bible mengatakan Jesus said to her, "Woman, why are you weeping?" Arti weeping itu dia terseduh-seduh. Lalu kemudian cucur air mata meratap gitu saudara. Dia merasa segala sesuatunya Tuhan sudah berakhir. Tapi Tuhan mau bilang Allah belum selesai dengan kehidupanmu. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara. Mungkin baru putus pacar. Mungkin broken heart gitu loh. Mungkin saya mestinya tuh dapat jabatan itu. Tapi kenapa dia yang dapat jabatan? Rasanya Tuhan kenapa engkau bisa melakukan seperti itu?
Tapi hari ini Tuhan mau bilang, ayo, Allah belum selesai dengan hidupmu. Karena Allah punya rencana yang hebat. Bahkan rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Saya ingat ketika saya waktu SEMEA, saudara ya. Dulu kalau dulu ya SMK ya saudara ya. Dulu kan waktu SEMEA itu ada jurusan tata buku, tata usaha, tata niaga. Kalau saudara lulusan SEMEA. Dan ternyata saya, orang-orang pada bilang kepengennya tuh tata buku, semua rata-rata pengen tata buku. Kenapa? Karena kalau dulu zaman tahun 80-an saudara lulus dari tata buku bisa kerja di bank. Hari Sabtu libur. Enggak semua perusahaan libur, tapi khusus di bank itu hari Sabtu libur. Semua ngejar ke tata buku. Termasuk saya, tapi ternyata tidak mendapatkannya. Sedih, rasanya kenapa begini Tuhan? Tapi Tuhan mau bilang, Hana, Allah belum selesai dengan hidupmu. Ternyata Allah mengarahkan saya untuk belajar ngetik 10 jari. Sehingga saya bisa ngetik 10 jari. Dan dari sinilah awal mulanya saya akhirnya bisa, yaitu bahasa Inggris. Karena apa saudara? Saya belajar sungguh-sungguh supaya katanya kalau lulusan tata usaha akan menjadi sekretaris. Siapa yang di sini jadi sekretaris? Wah, Ibu Angel ya. Wah, mesti bisa bahasa Inggris dari wajahnya ya udah bisa bahasa Inggris ya saudara ya. Was ya. Nah saudara, dari situ saudara. Dan ternyata saya harus ngeles bahasa Inggris, belajar macam-macam dan akhirnya saya dari sinilah mulanya Tuhan mengingatkan panggilannya untuk saya sekolah Alkitab. Waktu itu ada sekolah jarak jauh, lalu kemudian saya bangun setiap pagi jam 4 pagi dan kemudian saya buatkan paper saya, lalu kemudian sampai di kantor ada 1 jam istirahat 15 menit saya buat makan, 45 menit saya kerjakan paper saya dengan komputer yang ada di kantor saya. Saudara, lihat kalau saya nggak bisa ngetik komputer, saya nggak bakal bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Tapi Tuhan mau bilang, kalau hari ini engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, Allah belum selesai dengan hidupmu. Jangan merasa bahwa segala sesuatunya sudah berakhir. Amin saudara. Yang kedua, apa? Yaitu Tuhan mau bilang, Allah punya rencana yang besar atas hidup kita. Ketika Maria menangis terus menerus, Yohanes 20 ayat 17 mengatakan, kata Yesus kepadanya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mau Maria memiliki rencana yang besar atas hidup Maria menjadi pemberita kabar sukacita kepada semua orang yang dijumpainya, khususnya kepada murid-murid Tuhan yang lain. Kalau kita baca ya dalam Markus 16 ayat 10, ternyata di sana dikatakan bahwa lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang apa saudara? Berkabung dan menangis. Maria kasih tahu, Yesus sudah bangkit, enggak usah berkabung, enggak usah menangis. Yesus sudah hidup kembali dan dia pasti mampu melakukan hal-hal yang besar seperti yang dulu juga pernah dia lakukan. Saudara, Tuhan mau bilang kepada kita, Allah punya rencana yang hebat atas kehidupanmu. Amin. Kalau hari ini engkau mengalami sepertinya kedukaan, ketahuilah Tuhan memiliki kesukaan buat hidupmu. Sebab itu kata Yeremia 29 ayat 11, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan yaitu untuk memberikan engkau hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh yaitu dengan harapan dan damai sejahtera. Saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti dalam kehidupan kita. Sama seperti suami saya seorang pendeta, dia buta, dia mengalami kebutaan. Kenapa? Ketika dia umur 16 tahun, dia disuruh mamanya pulangin obeng. Dia lari, injek jembatan tetangga, jembatannya patah, dia masuk ke dalam selokan dan membuat yaitu benturan jidat dengan pinggiran got. Yang membuat penglihatan mata berkurang, dibawa ke dokter, dokter bilang segera operasi. Selesai operasi, lalu kemudian dia pulang dengan mata yang tertutup. Lalu kemudian beberapa hari kemudian balik lagi ke dokter dan ternyata ketika perban mata dibuka, buta total. Secara manusia nggak punya masa depan, betul saudara? Hancur lulu lantah. Bagaimana bisa sekolah? Bagaimana bisa meraih masa depan? Tapi ketika dia tahu persis bahwa segala sesuatunya belum berakhir. Dia melihat masa depannya bersama dengan Tuhan. Dan kalau hari ini dia bisa mencapai yaitu S2, Master Teologia.
Tuhan itu yang memberikan masa depan yang gilang gemilang, bahkan harapannya indah. Dan dia tahu persis bahwa segala sesuatunya belum berakhir. Ketika dia walaupun buta, tapi pacaran sudah 4 kali, saudara. Pak, pacaran udah berapa kali, Pak? Waduh. Aduh, rasanya kenapa gitu, saudara. Buta boleh, tapi pacaran 4 kali, saudara. Jadi kalau saudara baru putus sekali, baru putus 2 kali, jangan putus asa. Jangan merasa dunia runtuh. Jangan merasa segala sesuatunya sudah berakhir. Pacar pertama diputusin karena katanya, lu mau makan apa sama orang buta gitu kan saudara. Dia nggak tahu bahwa Pak Willing ini ada PDT, pegang dompet Tuhan. Betul saudara? Kalau pegang dompet perusahaan, tergantung perusahaan. Tapi kalau PDT pegang dompet Tuhan, terserah Tuhan berkatnya. Betul nggak saudara ya? Saudara, ketika dia mendekati saya, waktu itu saya jadi sekretaris country manager di salah satu perusahaan business consolidator, saudara. Lalu kemudian orang-orang tanya bilang, Ling, lu ngaca dong. Dia dengan bangganya dan dengan percaya dirinya dia cuma bilang, sejak gua buta, gua gak pernah ngaca. Betul gak saudara? Iya namanya orang buta kapan ngacanya gitu kan saudara ya. Lalu kemudian dia deketin saya, telepon saya setiap hari, yaitu setiap hari 3 kali seperti minum obat, pagi siang sore. Betul kan gitu saudara? Resep dokter kan bilang gitu. Akhirnya 1 tahun dan saya kelepek-kelepek dan bilang, I love you itu juga, amin saudara. Coba kalau waktu dia mengalami kebutaan dan dia bilang, oh Tuhan segala sesuatunya sudah berakhir. Lebih baik saya mati, lebih baik saya mengakhiri hidup ini. Tapi dia tidak melakukannya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melihat masa depan yang gilang gemilang. Dan Tuhan hari ini mau bilang, segala sesuatunya belum berakhir. Allah belum selesai dengan hidupmu. Dia punya rencana yang hebat. Jadi tepuk pundak teman kiri kananmu katakan, Allah punya rencana yang besar atas hidupmu. Amin saudara. Saya tidak cerita tentang itu ya. Yang kedua, karena Yesus sudah bangkit dan memberikan kita kuasa untuk menang, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, jangan terikat pada keterbatasan kita. Kadang-kadang kita merasa terbatas, betul saudara. Tapi ingatlah, engkau punya Tuhan yang tidak terbatas dalam hidupmu. Sama kalau kita baca dalam perikop yaitu yang mengenai tentang Maria ini yang menuju ke kubur Yesus saudara, dalam Markus 16 ayat 1, 2 dan 3 kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 3 wanita yang cantik jelita ini, yang kemayu, yang mungkin juga pikir, kita ini mau ke kubur. Kubur Yesus itu ditutup dengan batu besar dan diperkirakan bisa batu besar itu sekitar 1.300 sampai 1.800 kilogram. Kita ini nggak suka nge-gym. Kita yang bisa ya tuh ngulek gitu kan saudara ya kan. Mungkin ngilang gitu saudara. Buah zaitun. Saudara kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang hebat dari mereka saudara. Mereka tidak berdiam diri balik ke rumah. Tapi mereka terus melangkah berjalan tuh. Tuhan mau bilang kepada kita. Jangan terikat dengan keterbatasanmu. Mungkin kau bilang, aduh pendidikan saya cuma begini. Aku punya keluarga sangat sederhana. Bapak ibuku orang yang sangat sederhana. Tapi satu hal, memang mungkin engkau tidak punya sesuatu yang hebat. Tapi engkau punya Allahmu yang sanggup menolong. Sehingga engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Sama seperti wanita-wanita ini, mereka tidak terikat dengan keterbatasan mereka. Lihat, tetapi Markus 16 ayat 4 mengatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kenapa bisa begitu saudara? Karena rupa-rupanya ada malaikat Tuhan yang melakukannya. Ingatlah kita punya Allah yang besar. Allah sanggup menggulingkan batu kubur itu. Tadi saya katakan batu yang besar yang menutupi kubur itu sekitar 1.300-an dan 1.800-an ya saudara ya. Nah kita mau lihat Matius 28 ayat 2 mengatakan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Pak, Bu, kalau gempa bumi yang hebat, gedung ini akan ambruk. Betul saudara ya? Sama seperti terjadi kalau saudara lihat gempa bumi kemarin di Taiwan.
Itu gedung sampai miring. Jalan tol goyang-goyang. Ada yang mungkin terputus gitu saudara. Saudara, tapi yang luar biasa, Tuhan membuat gempa bumi, tapi kuburnya enggak roboh. Tetapi batu yang menutupi kubur itu yang terguling, saudara. Allah mampu melakukan hal yang hebat. Sebab firman Tuhan juga mengatakan Mazmur 48 ayat 14. Sesungguhnya inilah Allah kita lah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan. Karena Allah yang besar ini adalah Allah kita untuk selama-lamanya. Ia akan menuntun kita sampai akhir hayat kita. Dia Allah kita. Dia akan memimpin kita sampai kita menutup mata di bumi ini. Dan dia tetap terus Allah kita. Allah sanggup menggulingkan batu besar dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu masalah apa yang besar buat hidupmu. Dia mampu menyelesaikannya. Mungkin secara manusia susah, sulit. Nggak bisa dipulihkan, nggak bisa disembuhkan. Memang kenyataannya ada sakit penyakit. Memang ada kenyataannya kita mengalami kesulitan. Tapi kebenarannya Allah kita adalah Allah yang besar. Dia sanggup menolong kita. Allah kita, dia sanggup menyembuhkan kita. Amin saudara. Lihat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga terjadilah gempa bumi dan batu itu terguling. Saudara, tadi seperti saya bilang ya gempa bumi seperti ini hancur luluh lantak, tapi hanya yaitu batunya saja dia yang menggulingkannya adalah malaikat. Saudara secara manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tidak akan cerita ini ya saudara ya. Nah saya cerita tentang yaitu di mana ketika satu kali kami pelayanan ke Bali. Waktu ke Bali saudara setelah itu kami mau pulang ke Jakarta. Kemudian waktu kami mau ke Jakarta saya lihat kecoa saudara. Biasa saya panggil, saya panggil dia sayang bukan peyang, ingat ya saudara, yang gitu kan, yang ada kecoa gitu ya saudara ya. Lalu kemudian suami saya ini rupa-rupanya dia tuh takut sama kecoa. Bapak-bapak di sini takut sama kecoa ada? Gak ada yang berani gitu, gak ada yang ngaku gitu. Dia takut sama kecoa karena takut digeremet gitu ya saudara ya. Dulu waktu melihat kata dia gak takut, tapi sejak dia buta waktu tidur digeremet gitu maksudnya kecoa jalan dia ketakutan gitu saudara. Saya bilang, yang ada kecoa. Di mana? Oh jauh-jauh saya bilang gitu. Kami duduk saudara. Lalu kemudian kami duduk di bangku nomor kami dan setelah itu dia bilang begini. Yang aku mau cerita sama kamu. Dia mulai menghayal dan dia mulai cerita. Satu kali seekor kecoa di Bali ngobrol sama temannya juga yang kecoa. Dia kongko-kongko dan dia bilang begini. Teman, aku mau ke Jakarta. Lalu kemudian, mana mungkin gila lu. Kecoa, ingat lu diri kita ini kecoa. Kita punya sayap kecil. Kalau kita terbang sedikit, terbang ke sana ke sini, ketemu Ibu Angel, habislah kamu. Digejek gitu kan saudara ya. Hancur babak belur. Lalu kemudian dia bilang, enggak, aku pengen ke Jakarta, ngelihat Monas, ngelihat apa mungkin bisa naik bus gitu saudara ya. 45 menit sampai ke Bandung gitu saudara ya. Lalu kemudian apa terjadi saudara? Udahlah teman, ini kita melewati Selat Bali. Bagaimana mungkin kamu pergi ke Jakarta melewati Selat Bali itu? Akhirnya dia bilang, enggak saya tetap pengen pergi. Dia apa yang dia lakukan? Dengan sayapnya kecil itu, dia terbang-terbang, dia masuk nempel di luggage atau bagasi seseorang. Dan akhirnya makanya kami kelihat kecoa di atas pesawat terbang saudara. Wah kami iri, kenapa saudara? Kecoa ini boleh duduk di mana aja. Dan juga dia gak perlu bayar tiket, betul gak saudara ya? Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia nemplok di atas pesawat itu, di bagasi itu dan kemudian dia terserah mau duduk di mana. Akhirnya saudara, ketika kami terbang dia ikut terbang. Dan kira-kira hampir 1 jam, maka ketika kami mendarat, maka kecoa ini pun mendarat. Dan kemudian kecoa ini bilang kepada suami saya, Pak Willing pinjemin handphonenya dong. Buat apa? Saya mau telepon teman saya yang di Bali. Dan dia pencet. Dan kemudian terus, hei teman, aku sudah di Jakarta. Mana mungkin? Aku tahu, aku memang punya sayap yang kecil. Tapi aku juga tahu ada satu benda yang besar. Dia punya sayap yang besar. Ketika aku masuk ke dalam benda itu, maka benda itu membawa aku ke tempat di mana aku inginkan. Kalau aku masuk ke tempat benda itu yang dalam 24 jam atau 18 jam, maka aku akan tiba di Amerika. Kalau aku masuk ke benda yang di mana dalam waktu 7 jam, dia bisa tiba ke Australia, ke Perth, saudara. Saudara kita ini memang kecil, tapi engkau punya Tuhan yang besar.
Allahmu hebat, Allahmu dahsyat. Dia sanggup membawamu kepada tempat-tempat yang penuh kemenangan. Dia sanggup membawa kehebatan-kehebatan yang tidak pernah engkau pikirkan. Amin. Tengok teman kiri kananmu, bilang, lu tuh kecoa. Amin. Jadi jangan andalkan kekuatanmu sendiri, amin saudara. Tapi kita mau mengandalkan Allah kita yang hebat dan besar itu. Mari kita baca dalam Yeremia 32 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya, saudara. Dia menciptakan yang membuat semua planet itu enggak tabrakan, bintang-bintang enggak bertabrakan satu dengan yang lain. Berputar pada tempatnya dan bahkan menyinari kita, memberi penerangan buat kita. Dia yang menciptakan segalanya. Dia sanggup melakukan dan menolong kehidupan kita. Amin. Sebab itu Tuhan mau bilang, jangan merasa engkau terbatas. Tapi ingatlah, Allahmu yang hebat itu mampu melakukan hal yang tidak terbatas dalam kehidupanmu. Amin. Sekali lagi bilang kepada teman kiri kananmu, Allah mampu melakukan yang hebat atas hidupmu. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, karena Yesus sudah bangkit dan memberikan kita kuasa untuk menang. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga yang Tuhan mau katakan, jangan merasa Allah telah melupakan engkau. Maria, ketika dia pergi ke tempat kubur Yesus, firman Tuhan katakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan kemudian apa yang terjadi ketika malaikat-malaikat datang kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Maria masih tetap menangis. Bahkan ketika Yesus ada di sampingnya, dia katakan, ibu mengapa engkau menangis? Dia merasa segala sesuatunya sudah berakhir. Dia merasa segala sesuatu mungkin aku gak bisa buat apa-apa. Dan bahkan dia merasa Tuhan engkau sudah melupakan kami. Dulu engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami melihat mujizat-mujizat yang kau kerjakan. Kami melihat perbuatanmu yang hebat dan dahsyat. Tapi sekarang kami gak tahu. Khususnya aku gak tahu kemana aku harus pergi. Engkau sudah melupakanku. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan tidak pernah melupakan kita dan tidak pernah membuang kita. Amin saudara. Kalau hari ini kau merasa bebanmu begitu berat, kesulitan-kesulitan betapa hebatnya menimpa hidupmu. Bertubi-tubi, satu masalah belum selesai, tambah masalah lagi, tambah masalah lagi. Tapi Tuhan mau bilang dia tidak pernah melupakanmu dan bahkan dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Firman Tuhan katakan, yaitu dalam Yesaya 49 ayat 15, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bu, seorang wanita hamil itu 9 bulan 10 hari. Ketika dia hamil, dia mau tidur pun dia bawa tuh bayi dalam kandungannya. Sampai 9 bulan tidur susah, mau pup juga dibawa, kemana-mana dibawa. Firman Tuhan katakan bahwa sekalipun dia melupakan bayinya ketika udah dilahirkan, dibuang begitu saudara. Tapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Sama seperti yang terjadi kalau saudara masih ingat yang itu kejadian viral. Yaitu Jaylin saudara, yang baru cuma 16 bulan ditinggalin sama mamanya yang jalan-jalan ke luar negeri bersama pacarnya dan kemudian akhirnya Jaylin meninggal dunia dengan dia cuma ditinggalin dengan botol susu gitu saudara ya, yang membuat apa saudara, dia minum susu sampai 10 hari itu basi, betul nggak saudara? Dan akhirnya Jaylin tuh makan kotorannya dan ternyata ditemukan bahwa itu benar-benar bayi itu karena dehidrasi meninggal dunia. Saudara, firman Tuhan katakan, yaitu Tuhan mau bilang, sekalipun mereka, ibu-ibu, wanita itu melupakannya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Bukankah firman Tuhan tegaskan lagi dalam Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini kalau engkau merasa sendirian, mungkin istrimu gak peduli dengan hidupmu. Engkau sudah kerja keras, kadang-kadang diomelin sama atasan. Rasanya kesel hati, merana. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dan bahkan tidak akan pernah meninggalkan engkau.
Apa yang kau perlukan? Mari kita akan bawa kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Mari kita baca satu ayat yang sangat indah. Mazmur 139 ayat 17, ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sungguh indah dan menyenangkan, bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu memikirkan kita. Enggak terhitung pemikiran Tuhan itu kepada hidup kita. Ketika kita bangun, lalu kemudian kita masih ngiler, habis ngorok, terus ngebelekan, saudara. Ternyata Tuhan masih juga memikirkan kita. Kalau hari ini kau merasa sendirian, diabaikan oleh keluargamu, diabaikan oleh suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau keluargamu, saudaramu. Hari ini Tuhan mau bilang, Dia tidak akan pernah melupakan engkau. Sebab itu mari bawa kekhawatiran kita, kesusahan kita kepada Dia yang sanggup menolong kita. Mari, Tuhan mampu melakukannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Kasih yang sempurna telah kuterima di D. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta. Yes Lord. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sementara kita pejamkan mata kita dan tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara merasa sendirian dan merasa terlupakan oleh orang-orang di sekelilingmu. Hari ini Tuhan mau bicara kepada engkau. Jangan merasa bahwa segala sesuatunya sudah berakhir. Tuhan tetap bersama dengan engkau. Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu belum selesai dengan hidupmu. Dia punya rencana yang indah atas kehidupanmu. Kalau hari ini engkau merasa kesepian dan merasa sendirian, engkau merasa Tuhan begitu banyak masalahku, aku memerlukan pertolonganmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Allah mau melakukan mujizatnya atas hidupmu. Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidupmu. Bahkan Dia punya jalan keluar buat segala sesuatu yang kau perlukan. Hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka,
Tanda mereka membutuhkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolong kuatkan iman dan teguhkan hati mereka. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah dilupakan Tuhan. Kalau orang-orang sekeliling mereka melupakan jerih lelah mereka, melupakan apa yang mereka kerjakan, tapi Tuhan selalu mengingat mereka. Bapa Surgawi, Engkau yang menyertai pekerjaan mereka. Engkau menyertai usaha mereka, menyertai apa yang mereka lakukan. Engkau yang akan membuat mereka berhasil. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan mereka ketika mereka bergumul dengan sakit penyakit dari anggota keluarga mereka ataupun tubuh mereka sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka selalu. Sama-sama katakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku berjalan hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih, silakan duduk. Pengumuman. Pengumuman kita Jumat 19 April. Kita ketemu 2 minggu lagi, itu kita akan dilayani Bapak Pendeta Lusdo Tobing. Jadi kita ketemu di sini lagi, itu 2 minggu lagi. Selamat berlibur untuk libur Idul Fitri ini. Kemudian persembahan bisa ditransfer ke rekening seperti biasa atau juga bisa dimasukkan ke kotak persembahan di belakang. Kemudian doa syafaat dan doa penutup. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Kami berdoa buat PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Setiap pemimpin daripada perusahaan di mana anak-anak memimpin dan juga orang-orang yang lain Tuhan. Setiap jajaran manajemen staff sampai ke bawah. Tuhan akan memberikan satu kesatuan untuk mereka saling memberkati, saling dukung-mendukung. Bahkan Tuhan, mereka tahu melakukan segala sesuatunya dengan takut dan cinta kepada Tuhan. Mereka akan melakukan dengan pekerjaan dengan jujuran sehingga apa yang mereka usahakan, damai sejahtera atau juga kebaikan untuk setiap rumah tangga Tuhan akan juga mereka nikmati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang bekerja di luar daripada Raja Wali Group. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Engkau akan membuat mereka Tuhan juga mencapai target-target yang ditentukan. Dan juga Tuhan akan membuat Tuhan hikmat dan marifat-Mu turun atas setiap mereka. Sehingga usaha mereka terus berhasil. Setiap utang piutang bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan menyertai juga proses pemasangan daripada hotel dan residen daripada Santa Regis dan Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan orang-orang yang akan membeli ataupun orang akan menyewanya Tuhan. Sehingga akan terus-menerus berkembang dan semakin maju. Tuhan, kami gak ngerti caranya. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu di mana orang-orang yang membutuhkan jasa atau tempat di mana anak-anak mau bekerja Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk persekutuan doa Raja Wali Group ini Tuhan. Engkau akan membuat semakin mereka Tuhan bersemangat dalam Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan terus-menerus membawa jiwa-jiwa
berjiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Biarlah Tuhan kalau pemilu sudah selesai, Tuhan kami berdoa bersatu hati buat orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang anarkis Tuhan. Kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah shalom itu turun atas Indonesia di mana kami tinggal Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri akan menjagai bangsa kami Indonesia. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika tetap berdiri. Dan kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan Engkau akan terus menerus menjagai bangsa kami Indonesia. Dijauhkan dari segala perpecahan. Daripada orang-orang yang ingin melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar. Khusus juga kami berdoa buat tempat kami tinggal di Jakarta. Ataupun di daerah Tenggarang, di mana-mana pun anak-anak tinggal. Engkau juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkatlah tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kembalilah engkau ke tempatmu. Jangan takut untuk hadapi hari esok. Tapi jadilah engkau garam dan terang dimanapun engkau ada. Sehingga banyak orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ketahuilah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Silakan saat teduh. Puji Tuhan, ibadah kita selesai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Seperti biasa sebelum kita pulang kita foto bersama dulu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Terima kasih, demikian juga yang di Zoom. Terima kasih, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Tuhan berkati.